saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Basis data bisa diibaratkan sebagai lemari arsip atau tempat penyimpanan data. Basis sendiri adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, atau kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Bisa juga kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Prinsip kerja dari basis data adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan dari basis data. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan, yaitu mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga, keakuratan, yaitu pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan, seperti tipe data, domain data, atau keunikan data. Gunanya untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Selanjutnya adalah ketersediaan, yaitu pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Kemudian kelengkapan, yaitu kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Kemudian keamanan, yaitu memberikan keamanan atas hak asas data. Dan yang terakhir adalah kebersamaan pemakaian atau bersifat multi-user. Penggunaan basis data, yaitu dalam sistem kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan sebagainya. Sistem adalah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data tersendiri adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Itu merupakan gambar dari sistem basis data. Contoh program aplikasi DBMS yaitu DBase, FoxPro, Egress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL. Komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, berisi komputer, memori, storage atau hard disk, dan peripheral. Yang kedua, sistem operasi atau operating system, yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Selanjutnya, yaitu basis data atau database, itu menyimpan berbagai objek database atau struktur tabel, indeks, dan sebagainya. Kemudian DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak yang memainten data dalam jumlah besar. Kemudian pemakai atau user, yaitu para pemakai database. Dan yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lunak lain, yaitu program lain dalam database. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik atau physical level. Yang kedua, level konseptual atau conceptual level. Dan yang ketiga adalah level pandangan atau view level. Level fisik yaitu level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Dalam level ini, user melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, dan teknik kompresi dan enkripsi data. Selanjutnya adalah level konseptual.
Dalam level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data lain. Berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Dalam tingkat ini menyatakan entitas, atribut dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, dan informasi keamanan integritas data. Yang terakhir adalah level pandangan, yaitu level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari database, karena tidak semua user membutuhkan semua data yang ada dalam database. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya adalah SQL, database, dan query. Bahasa database dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, data definition language atau DDL, dan yang kedua adalah data manipulation language atau DML. DDL digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, mengatur subtabel. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data atau data dictionary. Data dictionary sendiri merupakan metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Kemudian DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyisipan atau penambahan data baru ke database atau insert, penghapusan data dari database atau delete, pengubahan data pada database atau update. DML ini terdapat dua jenis, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural maksudnya menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya menggunakan bahasa C atau C++. Yang prosedural yaitu menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya adalah